Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasannya cukup menarik Pak Kiai, mohon izin bertanya. Ini bagaimana Islam memandang tentang bank ASI yang saat ini sedang booming di kalangan kita. Mungkin itu saja Pak Kiai pertanyaan dari saya. Mohon penjelasannya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, bank ASI ini jika kita lihat ke literatur fikih ya, klasik ya, maka ini dibahas dalam babur rodha', bab tentang rodha' atau susuan ya. Nah, di sana itu nanti rodha' secara umum itu boleh ya. Cuma nanti secara khusus apakah rodha' ini berimplikasi hukum nasab atau menyebabkan terjadinya hubungan mahram ya dengan sebab rodha', ini nanti ada syarat-syarat khusus ya. Nah, jadi poin pertama, rodha' itu secara fikih boleh. Rodha' itu dalam arti air susu ibu diminum oleh bayi orang lain, bukan bayi si pemilik ASI. Nah, itu boleh ya, itu boleh. Walaupun dulu itu cara konvensionalnya ya si anaknya dibawa lalu kemudian langsung disusukan ke sumber ASI-nya itu ya. Itu dulu konvensionalnya. Jadi secara hukum boleh, walaupun sekarang ya semakin modern sehingga caranya pun berbeda dengan cara membentuk satu satu tempat gitu dinamakan dengan bank ASI, bank air susu ibu ya. Sebabnya ya banyak mungkin ya. Pertama, ada satu perempuan yang kelebihan ASI-nya ya, lalu kemudian ada perempuan lain yang mungkin karena satu lain hal dia tidak bisa menyusui anaknya yang masih di bawah usia 2 tahun ya, apakah karena karir atau karena yang lainnya, maka si anak ini perlu ASI ya, karena sebagaimana kita ketahui ASI ini kandungan gizinya tidak bisa digantikan oleh susu formula apapun gitu ya. Nah, makanya dibentuklah mungkin sekarang dikenal dengan bank ASI, bank air susu ibu. Nah, jadi poin pertama, memberikan ASI kepada orang lain atau anak perempuan lain itu boleh ya. Nah, itu boleh, itu yang pertama. Yang kedua, nanti di bab rodha' itu dijelaskan juga rodha' ini bisa menjadi salah satu sebab terjalinnya hubungan mahram ya, mahram bahasa Arab ya, kalau bahasa Indonesianya muhrim, antara si ibu yang punya ASI dengan si anak yang disusui. Bahkan lebih dari itu, bahkan nanti bisa juga memberi implikasi hukum mahram kepada orang lain juga ya, sebagaimana si bapak atau suami dari si ibu yang punya ASI ini juga nanti menjadi bapak susuan ya, sebagaimana si ibu ini menjadi ibu susuan. Nah, untuk mendapatkan hukum itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, pertama, si anak ini harus disusui sebanyak 5 kali susuan. 5 kali susuan, bukan 5 kali teguk, bukan 5 kali susuan ya. Kalau dulu kan biasanya, atau kalau menyusui konvensional itu kan si anak disusukan ke sumbernya ya, sumber ASI itu. Nah, biasanya dia berapa kali sedot, lalu kemudian tidur tuh, tidur lalu kemudian bangun. Nah, ini dihitung satu. Tadi dia nyusu lagi sampai tidur lagi, itu dihitung 2. Nah, jadi makna dari hadis khamsu rodha'atin yuharrimna ini kan yang jadi dasar hukum kita ya, yang jadi dasar hukum fikih bahwa 5 kali susuan itu menyebabkan mahram. Makanya hadisnya seperti itu, khamsu rodha'atin yuharrimna, 5 kali susuan yang mengharamkan, maksudnya menyebabkan mahram, hukum mahram. Itu harus 5 kali susuan, Nah, dihitungnya itu dengan i'rad itu dengan kenyangnya si bayi. Ya, satu kali nyusu dia kenyang maka dihitung 1, berapapun sedotannya, apakah 10 atau 20, nah, itu terserah. Nah, yang penting nanti dia 5 kali susuan, itu yang pertama. Yang kedua, usia si anak yang disusui ini harus di bawah 2 tahun, Nah, jika yang disusui ini di atas 2 tahun maka tidak menyebabkan mahram ya, tidak berimplikasi hukum nasab dengan sebab rodha'. Nah, jadi si bayi ini harus di bawah 2 tahun supaya menyebabkan mahram gitu ya. Ini syarat yang kedua. Nah, makanya nanti dalam operasionalnya ya, bank ASI ini
Pertama harus mendata si pemilik ASI ini. Siapa perempuan yang menjadi pendonor ya, kita bahasakan sebagai pendonor. Yang menjadi pendonor air susu ibu. Itu harus data lengkap tuh. Nggak cuma identitasnya tapi juga keluarganya. Suaminya siapa, anaknya siapa saja gitu. Nah, karena nanti khawatir jika si penerima donor ASI ini betul-betul menyusu sebanyak 5 kali dari air susu dia, maka nanti dia menjadi anaknya, ya, menjadi anak susuan si ibu ini. Nah, dan konsekuensinya nanti si anak ini nggak boleh menikah dengan anak-anak si ibu ini karena sudah dianggap sebagai ikhwah minar radha' atau saudara dari susuan. Nah, makanya baik si pendonor maupun si penerima donor ASI ini datanya harus didata lengkap ini ya oleh pengurus tuh. Ya. Jadi si pendonor ini punya kakak siapa, punya adik siapa ya, karena nanti nggak boleh menikah dengan si pendonor tadi. Nah, ini yang menjadi catatan. Jadi pertama harus dicatat dulu siapa yang punya ASI-nya, datanya lengkap dengan anak-anaknya, dan yang kedua juga si pendonor ini ya. Si pendonor ini, ya maksudnya yang menerima donor ASI ini siapa dicatat lengkap gitu. Nah, ini khawatir ya, ini antisipasi jika si anak ini menerima 5 kali susuan dari ASI si ibu ini gitu ya. Tapi kalau seandainya supaya tidak terjadi nasab, tidak terjadi mahram, ya pengurus juga dalam proporsionalnya bisa mensiasati ya, yaitu dengan cara jangan sampai menerima 5 kali susuan dari ASI yang sama. Itu bisa menjadi siasat ya, bisa menjadi siasat kalau seandainya nggak terlalu ihtiyat, nggak terlalu hati-hati gitu, nggak mau ribet data siapa yang menerima segala macam, ya bisa disiasat seperti itu. Ya, jadi satu anak yang menerima donor ASI jangan sampai 5 kali dari ASI yang sama, bisa disilang dari ASI-ASI yang lainnya. Nah, kalau itu nanti tidak akan menimbulkan mahram sehingga tidak rancu nanti dalam bab pernikahan itu ya. Jadi 2 syarat itu 2 syarat inti ketika ASI itu bisa menyebabkan nasab ya, atau kita kenal dengan mahram bir radha'. Yang pertama adalah harus 5 kali susuan ya. Penjelasannya seperti tadi, bukan 5 sedotan tapi 5 kali. 1 kali itu dihitung dengan kenyang. Dia kenyang lalu kemudian berpaling, itu 1. Dan yang kedua si anak ini harus berusia di bawah 2 tahun ya. Nah, makanya kan muncul kontroversi itu. Ya. Bagaimana kalau suami meminum ASI istrinya ya kan? Loh ini jadi nasab dong, nanti nikahnya fasakh gitu kan? Lah di masyarakat menyebar tuh ya, viral pertanyaan seperti itu. Loh ini ada suami ketika hubungan suami istri dengan istrinya kebetulan mungkin lagi punya anak bayi gitu kan, ada ASI-nya, ada isinya, diminum sama suaminya, lagi capek tuh gimana gitu ya. Nah, berarti apakah nikahnya fasakh karena menjadi mahram? Nah itu jawabannya tidak ya kan? Karena si suami ini sudah lebih dari 2 tahun gitu ya, makanya silahkan aja gitu ya. Nah, walaupun tetap memperhatikan jatah si anak, jangan dihabisin maksudnya gitu ya, buat anak gitu. Ntar ASInya diminum bapaknya, anaknya minum formula kan repot gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.